Apa arti perbuatan-perbuatan besar? Catat baik-baik. Semua siapapun gak bisa buat, hanya Tuhan yang bisa buat. Itu perbuatan besar. Halo, lumpuh berjalan perbuatan besar enggak? Kagak. Karena iblis pun bisa membuat lumpuh berjalan. Ayo dong, cerdas dong. Kanker sembuh, iblis juga bisa lakukan. Anak buah iblis yang terkecil di Surabaya, Ponari namanya, bisa. Benar loh. Jangan anti kesembuhan, tapi itu bukan perbuatan besar. Kecil, saking kecilnya iblis pun bisa lakukan. Anak buahnya pun bisa lakukan. Halo. Membalas kejahatan dengan kebaikan, bisa enggak iblis lakukan? Itu perbuatan besar. Istri cerewet sampai mati, kita tetap setia mengasihi dia. Itu perbuatan besar. Banyak pendeta sekarang cerai karena nggak ngerti perbuatan besar. Banyak mujizat dia, doa sembuh-sembuh, tapi cerai karena nggak ngerti perbuatan besar. Hidup jujur itu perbuatan besar. Ada kesempatan berbuat dosa, dijamin gak ketahuan, tetap kita gak lakukan. Itu perbuatan besar. Sayang kita belum selaras dengan cara Tuhan menilai. Akhirnya kita kagum lumpuh berjalan, buta celik, tapi gak kagum kita seorang istri tunduk sekali sama suaminya. Itu perbuatan besar. Karena kita nggak serupa dengan Allah, tapi masih serupa dengan dunia ini. Makanya worship leader, singers, pemain musik, apalagi kita pengkhotbah, jangan main-main dong melayani Tuhan. Jangan main-main melayani Tuhan. Kudus, karena Allah dahsyat di tempat kudusnya. Keempat, taat. Mulai yang sekecil-kecilnya. Maafkan saya Bapak Ibu ya. Anda main-main kalau di lingkungan Anda nggak taat membayar iuran RT. Itu serius. Kenapa kita main-main ya? Aku udah memberikan perpuluhan RT. Enggak. Aduh, ada apa ini? Daniel tidak didapatkan kesalahannya kecuali dalam penyembahannya kepada Allah. Yang itu yang keren. Ayolah supaya kita worship leader, singers, pemain musik, khotbah, benar-benar kita menyanyi kepada Allah, melayani Allah, khotbah kepada manusia untuk Allah. Fokusnya Allah. Tetapi kalau iuran RT aja, iuran satpam, iuran kebersihan nggak kita lakukan, kita kan sedang main-main. Di komplek perumahan kami tiap bulan sekali ada kerja bersih-bersih hari Minggu. Karena saya nggak bisa, saya bilang sama RT-nya, RW-nya, saya Sabtu. Oh, Pak Pendeta, Pak, Sabtu. Saya Sabtu, saya bersihkan parit kewajiban depan rumah. Saya bersihkan ke kiri saya sampai 5 rumah, ke kiri kanan saya sampai rumah. Loh Pak Pendeta, kita harus, kalau orang minta kita baju 1 kasih 2. Supaya nggak ada tuduhan-tuduhan yang salah dalam hidup kita. Halo Bapak Ibu anak muda, kalau lu bayar RT aja nggak lakukan, Anda main-main dalam Tuhan. Jangan pura-pura nggak nyambung. Anda nggak memberikan perpuluhan, Anda main-main dalam Tuhan. Taat. Apa hubungannya Allah katakan Yosua, engkau akan menyerbu tembok Yeriko. Hari pertama kelilingi dengan nyanyian. Hari kedua, hari ke-7 keliling 7. Apa hubungannya? Nyanyi. Apa hubungannya dengan tumbang? Kenapa enggak bom atau pakai balok kayu pun? Karena taat. Halo, karena taat.
Itu selalu saya katakan, hai suami kasihlah istrimu. Pak Ridwan, istriku cerewet. Kita mengasihi istri gak ada kaitannya dengan kelakuan istri, sama sekali gak ada kaitannya. Kita mengasihi istri kaitannya karena aku milik kepunyaan Allah sendiri, maka aku taat. Maka orang taat itulah ibadah yang sejati. Ibadah seperti ini tidak sejati kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari nggak taat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Pak Ridwan, suamiku kasar. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya lu tunduk sama suami dengan kelakuan suamimu. Karena perintah Tuhan itu bukan perintah suami. Loh, kalau suamiku kasar, Bu, nggak pernah difasilitasi Alkitab. Nggak